Salah satu yang ditanyakan Allah kepada kita pada hari kiamat itu, hal walaita biya waliya wa hal adaita biya aduwa. Ini salah satu yang ditanyakan Allah kepada manusia pada hari kiamat. Wa hal walaita biya waliya, ya Tuhan, adakah pernah engkau mengasihi orang yang aku kasihi? Adakah pernah engkau mencintai orang yang aku cintai? Yang kedua, adakah pernah engkau membenci orang yang aku benci? Adakah engkau pernah memusuhi orang yang aku musuhi? Nah, itu salah satu yang jadi pertanyaan setiap manusia di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal walaita biya waliya wa hal adaita biya aduwa. Ini semua diambil dari rahasia qadar, rahasia takdir, yang tidak diperbolehkan menyebarkannya kepada yang bukan ahlinya. Bahwasanya kejahatan dan kebaikan itu keduanya masuk pada kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kejahatan itu kehendak yang tidak disukai oleh Allah, dan kebaikan itu kehendak yang diridai oleh Allah. Itu di dalamnya ada rahasia takdir yang tidak boleh dibuka, tidak boleh diceritakan kepada umum. Jadi innallaha arada ma yarda wa ma la yarda. Allah itu menghendaki sesuatu yang dia ridai dan sesuatu yang dia tidak meridai. Allah itu menghendaki sesuatu yang dia senangi dan sesuatu yang dia tidak menyenangi. Itu Allah menghendaki sesuatu yang dia ridha, dan Allah menghendaki sesuatu yang dia tidak ridha. Wala ya'muru illa ma yarda, tetapi Allah tidak menyuruh kecuali yang dia ridai. Nah, jadi itu di dalam itu ada rahasia takdir nang kada boleh dibuka. Rahasianya apa? Kenapa? Nah, itu kada boleh. Kenapa Allah tuh bisa menghendaki nang inya kada katuju? Nah, itu ada rahasianya. Kan Allah tuh bisa menghendaki nang Allah katuju seperti taat, iman. Allah bisa menghendaki yang Allah kada katuju seperti kafir, maksiat. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kayak itu? Nah, jawabannya itu adalah rahasia takdir. Rahasia takdir yang tidak bisa dibuka kecuali kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya itu. Jadi Allah menghendaki yang dia ridai dan Allah menghendaki yang dia tidak ridai, tetapi Allah kada menyuruh kita kecuali yang dia ridai. Sekilas kita ambil contoh, nama Allah itu ada Al-Mu'izz. Nama Allah adalah Mu'izz, artinya Allah itu orang yang memuliakan. Dan nama Allah juga ada Al-Mudhil, yang menghinakan. Jadi nama Allah itu ada yang memuliakan, ada nama Allah Al-Mudhil, yang menghinakan. Ada nama Allah Al-Rafi', yang mengangkat. Ada juga nama Allah Al-Khafid, yang merendahkan. Nah, nama Allah yang itu bisa berfungsi kalau ada taat dan maksiat. Kalau ada taat dan maksiat.
Allah memuliakan orang yang taat kepadanya, Allah menghinakan orang yang maksiat kepadanya. Nah, nama Allah ini sudah ada lebih dahulu daripada taat dan maksiat hamba ini. Nah, jadi kalau hamba itu kadada nang maksiatnya, mana nama Allah Al-Muzil yang menghinakan itu? Mana nama Allah yang khafid yang artinya merendahkan itu? Kalau maksiat itu kadada. Sedangkan nama Allah sudah ada berdahulu, memuliakan orang yang taat, menghinakan orang yang maksiat, meninggikan derajat orang yang taat, merendahkan derajat orang yang maksiat. Nah, nama Allah itu sudah ada sebelum adanya kita, sebelum adanya taat dan maksiat. Nah, jadi kalau maksiat itu misalnya kada dikehendaki oleh Allah, apa guna nama Allah itu ada Al-Muzil yang menghinakan? Siapa yang dihinakan Tuhan? Kalau kada ada maksiat, apa guna nama Allah Al-Khafid yang merendahkan derajat orang-orang yang ingkar? Nah, jadi oleh karena itu, bahwa Allah itu menghendaki yang dia ridhai agar muncul nama Allah Al-Mu'izz yang memuliakan, dan Allah menghendaki sesuatu yang dia tidak ridhai agar timbul nama Allah Al-Muzil yang menghinakan itu. Nah, itu antara lain mukaddimah daripada rahasia takdir yang kada boleh dibuka itu mukaddimahnya. Nah, ini sudah di luar daripada wilayah ibadah. Kita kada perlu tahu itu, kada dituntut, kada disuruh, mungkin kita kada tahu itu kada berdosa artinya. Nang kita dituntut oleh Tuhan, cintai orang yang dicintai Allah, orang-orang saleh, orang-orang taat, orang-orang baik. Musuhi orang yang dimusuhi Allah, orang kafir, orang fasik, orang zalim. Nah, itu wilayah ibadah kita yang wajib kita laksanakan. Di belakang itu Allah kadang menuntut kita. Artinya apa? Allah kadang mewajibkan kita untuk mencarikan apa itu kadang ada dituntut oleh Allah. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa kejahatan itu tidak dari Allah. Nah, siapa yang mengatakan bahwa kejahatan itu tidak dari Allah? Ujarnya, kejahatan itu pada dikehendaki Allah. Nah, maka ia jahil. Ia jahil. Berarti itu membatasi, melemahkan kekuasaan Allah. Berarti di alam ini banyak kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki Allah, kan mustahil. Berarti di alam ini banyak kejadian yang kada dikehendaki oleh Allah. Berarti Allah itu lemah. Buktinya apa? Banyak maksiat. Nah, kalau kita berpendapat bahwa maksiat itu kada kehendak Allah, itu kita melemahkan Allah. Berarti uyuh bana Tuhan. Banyak banget kejadian-kejadian yang kada dikehendaki. Siapa yang mengatakan bahwa kejahatan itu tidak dari Allah, maka ia jahil. Begitu juga orang yang mengatakan bahwa keduanya baik dan jahat itu daripada Allah, dengan tanpa membedakan pada ridha dan benci, maka ia juga orang yang taksir. Salah juga. Ujarnya buruk baik itu dari Allah, semuaan kita mesti ridha. Salah juga itu. Salah juga. Nang baik dari Allah, nang jahat kada dikehendaki Allah, itu sudah nyata salah, melemahkan Allah. Nah, kalau dia mengatakan bahwa kejahatan, kebaikan itu semuaan dikehendaki oleh Allah, oleh karena itu kita ridha dengan semuanya, ini menghancurkan syariat Allah. Kada berfungsi lagi syariat. Apa gunanya diutus Rasul? Apa gunanya amar ma'ruf nahi munkar? Kada ada lagi. Nah, jadi artinya bahwa menghadapi suatu kemaksiatan, menghadapi satu kezaliman, kekafiran, di satu sisi bila kita pandang ke atas, kita ridha dengan yang ditentukan, yang dikehendaki Allah. Bila kita pandang ke bawah,
bahwa kita benci karena itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu habis, sudah selesai artinya. Dan membuka tutupan rahasia daripadanya itu tidak diizinkan. Kada kawa dibuka itu rahasia. Kenapa? Maka Allah tuh mau menghendaki nang kada disukai. Kenapa rahasianya? Tuhan tuh mau menghendaki nang inya kada suka. Nah, membuka itu tidak diizinkan. Maka yang lebih utama adalah diam aja. Dan beradab dengan adab syara. Beradab dengan adab syara. Adab syara apa? Cintai orang yang dicintai Allah, murkai yang dimurkai oleh Allah. Itu sudah aturan syara. Nabi SAW bersabda, al-qadaru sirrullah fala tubsuh. Artinya takdir adalah rahasia Allah, maka janganlah kamu menyebarkannya. Maksudnya menyebarkan kepada yang bukan ahlinya menerima itu. Dan yang demikian itu berhubungan dengan ilmu mukasyafah. Kalau sudah membuka takdir, itu sudah bagian ilmu mukasyafah. Sedangkan kita kata dituntut untuk mempelajari ilmu mukasyafah. Kita dituntut mempelajari ilmu muamalah. Dan maksud kami sekarang menerangkan kemungkinan mengenai sesuatu yang mana makhluk mengerjakan ibadah dengannya. Mencintai orang yang dicintai Allah, ibadah. Memusuhi orang yang dimusuhi Allah, ibadah. Nah, ingat situ. Daripada mengumpulkan antara ridha dengan qada Allah Ta'ala dan sangat benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, serta bahwasanya perbuatan-perbuatan maksiat dari qada Allah Ta'ala. Maka sungguh jelaslah tujuan tanpa memerlukan kepada membuka rahasia takdir padanya.